Saya pernah saudara, satu ketika saudara, yaitu diundang di sebuah ibadah, isinya ibu-ibu semua saudara. Ibadah siang-siang isinya ibu-ibu semua, rata-rata sudah di atas 60 tahun. Selesai doa berkat, ada seorang ibu datang sama saya dan berkata, Pak Pendeta, dari logatnya saudara tahu dia orang mana? Korea Utara. Pak Pendeta, jangan doa berkat bilang diberkati berkelimpahan. Karena kalau bilang diberkati berkelimpahan, ada banyak orang jatuh karena kekayaan. Karena saya lihat sudah umur juga udah lumayan, udah senior, saya nggak berani lawan. Jadi saya bilang, siap opung. Di Korea Utara, oma-oma dipanggil opung juga. Daripada saya lawan, opung bilang, pendeta, kuretakkan ginjal kau, darah Yesus Tuhan. Jadi saya mau bilang, siapa opung? Tapi saya mau bilang, ya, iya kan, ada banyak orang Kristen kayaknya anti kekayaan. Bahkan apalagi kalau pendeta kelihatan kaya. Saya kemarin nonton satu video khotbah, ada pendeta senior, dia khotbah begini. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang berharap pendetanya hidup miskin. Ada pelaku-pelakunya di sini. Jadi kalau pendeta kelihatan kaya dikit langsung dihakimi. Mereka berharap pendeta hidup miskin. Itu di khotbah pendeta itu. Ada yang komen di bawahnya, kita mau pendeta tuh hidup sederhana. Bedakan mana miskin, mana sederhana. Miskin itu keadaan, sederhana itu pilihan, betul ya? Nah, ada banyak jemaat memang ketika saya lihat maunya pendetanya itu miskin aja. Gak boleh kelihatan mewah sedikit, harus miskin. Tapi kalau pendetanya miskin, pendeta kok gak diberkati Tuhan? Serba salah. Makanya saya mau bilang ya, kalau ada yang berpikir jadi pendeta itu gampang, enak tinggal ngomong doang, sini gua colok mata lu. Sorry emosi. Iya. Saya mau bilang jadi pendeta tuh nggak gampang, saudara. Saudara kaya raya ini pendeta pasti pakai perpuluhan nih pendeta ini. Saudara miskin jadi pendeta, ini pendeta nih tidak diberkati Tuhan. Pendeta kok nggak diberkati? Saudara jadi pendeta kurus, ini pendeta nggak terurus. Saudara gemuk, ini pendeta rakus. Saudara jadi pendeta belum punya anak, nih pendeta kena kutuk, nih pendeta. Saudara jadi pendeta banyak anak, pendeta nggak bisa menguasai hawa nafsu. Darah ya. Yang ketawa bertobat. Saya mau bilang ya, hati-hati saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang kekayaan kita harus punya pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar. Kenapa? Karena pemahaman adalah satu hal yang sangat penting. Kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu. Pemahaman akan menentukan iman, iman akan menentukan apa yang kita dapatkan, apa yang kita capai. Coba kita lihat urutannya begini saudara. Jadi pemahaman kenapa sangat penting? Karena pemahaman akan menentukan iman, iman akan menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau saudara ingat ketika saya bahas tentang ketika Tuhan Yesus pulang kampung, nggak ada mujizat yang terjadi, artinya tidak banyak mujizat yang terjadi. Bukan karena Tuhan kurang kuasa, bukan karena Tuhan kuasanya pada saat itu lagi melemah, tapi saya mau bilang saudara, karena pemahaman orang-orang di situ dia bukan Mesias, adalah pemahaman orang di situ dia adalah seorang tukang kayu. Pemahaman yang salah menghasilkan iman yang salah, akhirnya membuat mereka tidak menerima berkat mujizat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam konteks kekayaan yang kita akan bahas hari ini saudara, anak-anak Tuhan harus punya pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar. Makanya hari saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, yaitu paradigma yang benar tentang kekayaan. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar tentang kekayaan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita semua akan punya pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar kita akan menerima apa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar, pemahaman yang benar tentang kekayaan yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang sudah disediakan yang terbaik? Yang pertama, kekayaan melimpah bukanlah kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan
bukanlah kesalahan. Amsal 10 ayat 22, sama-sama kita baca. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Yuk sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, berkat susah payah tidak akan apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan. Saya mencatat di sini saudara, kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, orang Kristen jangan anti kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan memang bukan semua bagian dari berkat Tuhan. Karena nafas kita adalah bagian dari berkat Tuhan. Kesehatan kita bagian dari berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, keadaan yang kita boleh rasakan, hari boleh beribadah di tempat yang nyaman, itu bagian dari berkat Tuhan. Tapi nggak bisa dipisahkan, kekayaan juga bagian dari berkat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, yang namanya dari Tuhan pasti untuk kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab mereka juga diberkati Tuhan, dan dalam berkat Tuhan itu ada kekayaan di dalamnya. Contoh Abraham, kita lihat Kejadian 13 ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua dalam Kejadian 13, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Adapun sangat banyak ternak, perak dan bagian awal dikatakan adapun Abraham sangat. Selanjutnya Kejadian 26 12 sampai 13 tentang Ishak, sama-sama kita baca. Kejadian 26 12 sampai 13. 3, ya, maka dan dalam tahun itu juga ia apa? Sebab ia, sama-sama bilang sama saya, diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat yang selanjutnya Yakub, Kejadian 30 ayat 43. Kejadian pasal yang ke-30 ayat 43, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, maka bertambah harta. Sekali lagi 3, ya, maka sangatlah bertambah-tambah harta. Jadi saya mau bilang saudara, orang Kristen jangan anti berkat, jangan anti kekayaan, karena kekayaan bagian dari berkat Tuhan, dan yang dari Tuhan pasti baik. Katakan amin. Saya ngerti ada banyak orang Kristen anti kekayaan karena dia bilang begini, Pak Pendeta, kan di Alkitab Tuhan bilang orang kaya masuk surga sama seperti onta masuk lubang. Kalau kita pikir secara logika, bahasa Arabnya mustahil. Makanya belajar Alkitab itu harus tahu konteksnya. Belajar Alkitab kita harus pelajari sejarahnya. Saya akan kasih analogi buat saudara. Saya kasih tim saya di poin yang pertama. Haleluya. Silakan. Misalnya begini, saya analogikan kekayaan adalah seperti kardus ini saudara. Sengaja saya pilih kardus yang besar karena saya lagi khotbah di depan sultan-sultan Bekasi, Timur, Barat, Utara, dan Tambun dan sekitarnya. Jadi nggak mungkin berkatnya kecil, harus berkatnya besar. Nah, dan Alkitab mencatat jalan ke sorga itu sempit atau lebar? Hello, sempit atau lebar? Nah, kita undang contoh jalan ke sorga, silakan. Daripada mereka duduk di belakang makan martabak kan kita emosi. Mundur lagi dikit, oke. Nah, mereka adalah itu kesempitan, wih. Nah, mereka adalah gambaran pintu sorga saudara, jalan sorga. Tiang-tiangnya lebar-lebar. Ada martabak lagi dalam perutnya. Iya. Pertanyaan saya, dengan harta yang banyak, apakah saya bisa masuk dalam jalan sorga ini? Hah? Bisa tidak? Jemaat senang kalian dianiaya. Jadi bisa nggak? Jadi jalannya gimana supaya saya bisa masuk melewati jalan yang sempit itu? Hah? Hah? Kesempitan itu. Jadi gimana? Hah?
Caranya adalah sogok mereka. Enggak. Itu kalau di Konoha. Di sorga nggak ada. Saya mau bilang saudara, caranya tanggalkan, lepaskan hartanya. Yang mau bilang najis silakan. Saya mau bilang saudara, caranya adalah tanggalkan hartanya supaya tidak menghalangi. Makanya karena Tuhan bilang begini saudara, kalau kita harus pahami bicara tentang konteks dari lubang jarum, beberapa referensi mencatat begini saudara, onta masuk lubang jarum bukanlah literally lubang jarum yang kita pikirkan seringkali hari-hari ini saudara, tetapi beberapa referensi mencatat yang dimaksudkan adalah pintu lubang jarum. Apa itu pintu lubang jarum? Pintu lubang jarum adalah bagian dari pintu gerbang di Yerusalem saudara, yang menjadi juga bagian dari pintu besar itu. Kira-kira gambarnya seperti ini saudara. Jadi ada pintu gerbang besar, ada pintu gerbang kecil yang seringkali disebut itu lubang jarum. Pintu lubang jarum itu dibuka untuk apa? Biasanya dibuka pada saat malam hari. Kalau siang pintu gerbang ini dibuka semuanya, tetapi ketika malam yang menjadi akses yang biasa dibuka hanyalah pintu lubang jarum, pintu kecil ini saudara. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, walaupun malam hari orang bisa tetap ada mobilitas keluar masuk Yerusalem saudara. Yang kedua, kenapa hanya dibuka pintu kecil itu? Jadi kalau misalnya ada serangan musuh yang bisa masuk ke dalam, seberapa banyak pun musuhnya adalah satu persatu, sehingga walaupun penjaga hanya 1-2 orang sangat mudah mengalahkan musuh yang masuk karena hanya satu persatu. Pertanyaan saya, onta bisa masuk nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Tetapi dia harus menanggalkan barang bawaannya. Gambaran tentang menanggalkan harta kekayaannya. Kemudian dia akan menunduk dan akan masuk ke dalam saudara. Gambaran memiliki yang namanya kerendahan hati. Orang kaya sangat bisa masuk surga selama kekayaan tidak mengikat hidupnya, tidak mengikat hatinya saudara, dan dia menunduk gambaran kerendahan hati saudara. Jadi jangan anti kekayaan, amin. Orang Kristen harus punya pemahaman kekayaan berasal dari Tuhan, bagian dari berkat Tuhan, dan yang namanya berkat Tuhan adalah pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan anti kekayaan.